Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahmat Dwi Damayanti dengan NIM 53010022008. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tanam paksa, sebuah cermin konflik sosial di era kolonial. Nah, kebijakan tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad 19 ini merupakan salah satu sejarah yang sangat-sangat kelam di sepanjang sejarah Indonesia. Karena sistem ini mewajibkan para pekerja atau para rakyat untuk menanam tanaman ekspor untuk kepentingan Belanda. Dalam konteks ini, teori konflik sosial yang khususnya diusung oleh tokoh Barat yaitu Karl Marx itu menawarkan kerangka analisis yang sangat relevan untuk memahami agar manifesti dan juga dampak dari kebijakan ini. Teori konflik sosial ini memandang masyarakat sebagai perjuangan kekuasaan antar kelompok sosial yang berbeda kepentingan. Nah, ada dua identifikasi kelas yang diusungkan oleh Karl Marx, yaitu yang pertama, pemerintah Belanda didukung oleh kaum penguasa pribumi yang dimana kaum pribumi ini bersifat kooperatif, yang dimana tujuan dari Belanda ini adalah untuk akumulasi kapital melalui produk-produk komoditas ekspor seperti kopi, gula, tebu, dan lain sebagainya, yang mana hal ini akan dijual di Eropa demi keuntungan-keuntungan oleh para kolonial Belanda. Namun di sisi lain, pribumi ini dipaksa untuk menanam komoditas ekspor tersebut, yang dimana mereka itu tidak memiliki hak atas lahan. Dan kondisi ini memunculkan akan ketimpangan sosial. Yang kedua adalah tentang ideologi dalam mempertahankan dominasi. Hal ini itu dimaksudkan untuk melegitimasi kekuasaan kelas penguasa, mengurangi potensi perlawanan kolektif. Namun sebaliknya, tanam paksa ini itu memicu kesadaran di kalangan rakyat pribumi. Terus ada kelebihan dan juga kekurangan dari teori ini. Teori ini itu menganalisis tanam paksa. Kelebihannya itu satu, menjelaskan sistem tanam paksa adalah sebuah tanam paksa yang rusak. Teori ini membantu kita untuk memahami tanam paksa adalah sebuah struktur kekuasaan yang dimana sistem kebijakannya itu tidak adil. Dua, teori ini juga memberikan kerangka kuat dalam memunculkan sebuah perlawanan. Tiga, teori ini menyoroti dimensi struktural dan penindasan tanam paksa, di mana kebijakannya ini digunakan sebagai alat dominasi oleh kelas penguasa untuk mencapai tujuan bersama. Adapun kekurangan dari teori ini adalah satu, cenderung terlalu fokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan faktor-faktor lain seperti budaya, agama, sosial, dan juga lain-lain. Teori ini banyak kritikan karena bersifat deterministik, seolah-olah konflik adalah satu-satunya hasil yang mungkin dan kurang memberikan ruang bagi kolaborasi dan juga perubahan. Selanjutnya ada relevansi teori konflik sosial di masa kini. Satu, tanam paksa adalah contoh bagaimana struktur kekuasaan tidak seimbang, yang dimana dapat mengarah pada penindasan yang sistematis melalui teori ini. Teori ini memungkinkan kita juga untuk mengidentifikasi pola-pola dan memahami